Feelworld. Mereka melanjutkan line up mikrofon mereka lagi dan kali ini datang dalam bentuk mic condenser. Bukan seperti yang sebelumnya itu kan mic dynamic ya. Dan memang mic condenser ini lagi hit sih dan banyak digunakan sama gamer-gamer ataupun streamer-streamer. Salah satunya juga Marapton yang punya YG gitu ya. Mic-nya itu kan pakai condenser ya. Kita langsung aja bahas detail soal mic Feelworld VM1 ini. Apakah dia menarik? Apakah dia bawa fitur baru? Apakah dia bawa fitur yang menarik dan harganya terjangkau? So langsung aja kita bahas, ini dia. Masih sama nih dengan produk sebelumnya. Mic mereka ini datang dengan 3 varian warna ya. Ada hitam, putih, dan juga pink. Selain varian warna yang ada macam-macam, tipe standnya juga ada 2 jenis nih. Ada yang stand dengan mic boom arm dan juga stand meja. Oke, kita sekarang melipir fokus ke sisi produk nih. Mulai dari build quality-nya ya. Beda dari sebelumnya yang VM1 itu kan datang dengan full aluminium ya. Nah, kali ini VM1-nya ini datang dengan full plastik. Ya, di sisi lubang-lubang mic-nya aja sih yang udah metal. Dan jujur secara build quality ini bukan tipe plastik yang solid ya. Di sisi stand juga bukan yang tipe yang solid, tapi overall untuk pemakaian normal ini kuat kok. Sekarang ke detail si mikrofonnya. Secara konsep ini cukup unik ya. Biasanya mikrofon kondenser kan ya gitu aja, datang dengan stand tanpa ada pop filter kan. Tapi di sini datang sudah include dengan pop filter yang ya bisa meminimalisir udara yang masuk ke mikrofonnya gitu. Jadi pada saat ngomong nggak kayak ada yang gitu. Ya kurang lebih gitulah ya. Selain buat streamer jadinya bisa buat dipakai nyanyi juga karena ya ada pop filter itu yang secara bawaan sudah ada. Nah, ke sisi tombol-tombol di sini knobnya ini kita bisa atur untuk monitoring ataupun volume mikrofonnya. Tinggal dipencet tahan itu buat pindah mode, dan kalau dipencet satu kali itu buat ganti LED RGB-nya itu. LED-nya juga cukup bervariatif ya, cukup banyak, jadi bisa disesuaikanlah dengan kebutuhan kalian, mau yang single color atau mau yang RGB gitu. Cuma minusnya dengan knobnya Infinity ini kita tuh nggak bisa tahu gitu si volumenya tuh sudah sampai mana, walaupun dia kasih indikator dalam bentuk RGB-nya ini kayak terang ke rendah, tapi kan kita nggak tahu ya persentasenya segimana. Ketika kita colok kita nggak tahu juga ini basicnya udah di berapa nih volumenya. Lalu tombol mute-nya mana bang? Tenang, ini udah tipe yang up to date banget lah. Kalian tentu suka nonton di Marapton ya. Kalau ketika mereka nge-mute, mereka harus sentuh bagian atasnya. Untuk nge-mute-nya tinggal disentuh aja. Dan LED RGB-nya bakal jadi merah. Ini sih yang gue suka banget. Jadi ada indikator lah kalau kita lagi nge-mute gitu. Soal port, datang dengan satu lubang Type-C dan juga satu lubang jack untuk monitoring. Dan untuk kabel bawahnya tenang aja, datang dengan 2 output kok. Dia udah nempel gitu, jadi udah ada Type-C dan juga USB Type-A. So udah bisa banget terima beberapa device selain PC lah ya. Mau colok ke HP ataupun laptop kalian yang cuma bisa ada lubang Type-C aja yang kosong, ini bisa banget jadinya kan. Oh iya, ada satu poin plus yang mungkin harus di-highlight sih menurut gua. Karena di sisi stand-nya nih, kita bisa ada kabel manajemen, bisa ditarik ke lubang belakang jadinya. Jadi itu bukan lubang sekedar estetik aja, tapi ada fungsinya. Ini menarik banget, good job buat Feelworld. Next, sekarang kita bahas ke hasil suara mikrofonnya. Nah, karena yang condenser, jadi konsepnya bisa dibilang dia bakal ngambil suara yang bisa dibilang cukup luas lah dibanding dynamic yang searah dan lebih fokus gitu. Tapi tenang, VM1 ini sudah menyediakan fitur noise cancellation-nya agar jarak tangkap suaranya nggak terlalu luas. Jadinya kalau kalian lagi pengen fokus ke satu suara aja, tinggal tekan tahan indikator mic yang untuk mute bagian atasnya itu, dan lampu di tengah yang hijau itu bisa berubah jadi mati kalau fitur ANC-nya mati, dan sebaliknya kalau kalian mau nyalain tinggal tekan tahan lagi sampai lampu hijaunya nyala kembali. So, apakah ini benar-benar berfungsi untuk ANC-nya? Nah, kita coba nilai bareng-bareng di sini hasil suaranya. Oke, begini hasil suara untuk mikrofon Feelworld-nya. Nah, gue pakai biasa umumnya sih jaraknya kayak gini ya, karena kalau di meja juga jarak kayak gini sih. Nih, jaraknya kalau di meja gini juga. Jadi ya, gue pegang juga sama sih sebenarnya jaraknya ya. Kenapa gue pegang? Biar kelihatan kalau gue tuh nggak ada sentuh si HP itu sama sekali. Kalau kita lagi mau ngetes si ANC-nya itu ya. Nah, sekarang gue bakal nyalain si ANC-nya. Nah, ini harusnya dinyala dan suaranya terpick up lah ya harusnya. Ini gua pakai volume maksimum sekarang. Oke, ini pakai volume maksimum dan ANC-nya itu terpick up dari sini. Nah, harusnya kedengaran ya suara dari si background yang belakang ini, dan gue sengaja juga ngomong biar suaranya cukup nabrak sama ini. Dan sekarang coba kita nyalakan ANC mode-nya. Dan sekarang bagaimana? Apakah suara ANC-nya bisa mereduce
suara background ini dengan baik. Harusnya suara gue sih lebih dominan ya dibanding suara si environmentnya, jadi nggak terlalu ganggu sih harusnya. Karena pada saat pengetesan kemarin, ini sih aman-aman aja suaranya. Lanjut ke bagian harganya. Nah, untuk seri kali ini Feel Award punya target harga yang pengennya lebih kompetitif lah, lebih murah gitu. Karena mikrofon ini datang dengan harga di 47,99 USD yang rupiahnya sekitar 700 ribuan. Dan ini udah cukup bersaing jadinya dengan mic-mic yang ada di kelasnya sih menurut gua. Dan secara value juga memang bagus banget sih. Dari hasil suaranya yang jernih, dia fiturnya juga udah up to date. Jadi ini udah mantep banget lah buat di kelas 700 ribuan sih menurut gua. No komplain dari gua sih soal mikrofonnya ini sih. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian punya pendapat lain soal harga dan mikrofon ini? Boleh banget kalian share di kolom komentar, karena pemain mikrofon condenser ini cukup banyak ya di Indonesia. Tapi menurut kalian bagaimana? Kalian boleh banget share di kolom komentar.